Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi Note 4 Mido dari Xiaomi Qualcomm ini ya. Datang dalam posisi ini handphonenya normal. Ini kelihatannya normal ya. Jadi handphone bekas diganti untuk touchscreen-nya, tapi handphone hidup hanya dengan bantuan charger. Jadi tanpa baterai ini teman-teman. Handphone hidup tanpa baterai hanya dengan menggunakan charger. Jadi nanti kalau kita akan coba hidupkan handphonenya tanpa bantuan charger, anehnya malah handphone ini tidak mau menyala. Jadi kalau tanpa baterai menyala tapi dengan bantuan charger, tapi kalau pakai baterai malah handphone tidak mau menyala. Bahkan ini dibawakan baterai yang baru, handphone tetap tidak mau hidup ya teman-teman. Ini padahal bekas penggantian LCD touchscreen, jadi saya rasa ini apes ya. Handphone datang dalam posisi hidup, hanya saja setelah penggantian LCD touchscreen malah hidup menggunakan charger. Jadi kalau pakai baterai tidak mau menyala. Oke, sebelum kita vonis apakah benar baterainya bermasalah atau tidaknya, isi atau tidaknya, kita cek ya. Pakai multimeter digital, baterai masih sepenuhnya terisi. Jadi seharusnya tidak masalah untuk baterainya. Namun bila mana kita coba untuk menggunakan baterai, handphone tetap tidak mau hidup. Di charger juga tidak ada indikator pengisian berjalan. Jadi kasusnya aneh ya teman-teman. Hanya berkedip LED seperti tadi, seperti di atas teman-teman ketahui kalau pakai baterai dan di charger itu akan berkedip. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk permasalahan kali ini. Setelah penggantian LCD touchscreen malah handphone di charger dengan baterai dia hanya berkedip LED-nya di kiri atas, tapi kalau tanpa baterai handphone malah menyala dalam posisi normal. Sudah dicoba ya menggunakan dua baterai dan hasil tetap sama saja. Oke, lanjut kita akan coba cek untuk short atau tidaknya terlebih dahulu. Kita pakai multimeter analog terlebih dahulu di skala dioda atau buzzer kali 1. Kita cek untuk prop merah kita hubungkan ke ground, prop hitam kita hubungkan ke VBAT dan langsung bergerak total ya. Ini normalnya harusnya 5-10 ohm, sedangkan kalau kita tukar propnya seharusnya handphone multimeter analognya diam. Jadi kalau kesemuanya bergerak itu menandakan bahwasanya handphone ini dalam keadaan short total. Tapi anehnya handphone masih bisa hidup bila menggunakan charger. Padahal jelas-jelas ini short total, LCD bahkan belum terpasang sempurna ya. Dan kita wajib untuk bongkar total semuanya dulu. Oke, lanjut kita akan coba cari untuk test point VBAT ya, atau voltase plus dari baterai. Jadi kita akan coba untuk suntik tegangan langsung dari VBAT-nya, karena dipastikan tadi pakai multimeter analog itu kedua sisi. Walaupun kita tukar propnya bergerak semuanya, itu menandakan bahwasanya handphone ini short total. Dan kita dapati untuk posisi VBAT-nya itu 0,00, jadi terindikasi menjadi ground ya, itu pasti karena short total. Dan jalur VBAT sudah bisa kita tracking, ini test point dari VBAT. Kita akan gunakan kabel kecil untuk suntik tegangan di jalur VBAT-nya. Oke, kita gunakan tegangan 2,8 volt dulu. OCP over current protect kita matikan dan kita akan coba untuk hubungkan VBAT-nya menggunakan kabel kecil ya di test point itu.
dan kabel ground kita coba kasih ke mana saja, ini bebas, langsung bergerak 5 ampere sendiri teman-teman. Ini ngeri sekali, dan voltase langsung turun ya, 2,8 menjadi 1,2 volt saja drop. Untuk kuat arusnya hingga 5 ampere sendiri, ini seharusnya sudah terasa panas, tapi ternyata saya belum menemukan. Jadi saya akan mencoba untuk mencongkel juga bagian penutup kaleng IC RF, karena bisa dipastikan untuk panasnya belum saya rasakan, bahkan hingga 5 ampere sendiri. Jadi saya akan mencoba untuk mencopot semua kaleng ini, bagian penguat akhir dan bagian RF ya, untuk bisa memastikan di manakah letak IC yang bermasalah. Lalu seperti apa untuk proses perbaikannya, apakah kita temukan nanti untuk permasalahan di bagian komponen ataukah IC? Simak selengkapnya pastinya tetap bersama Merapi Flasher Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.